Hujan turun deras siang itu. Di sudut kantin kampus, Naila duduk sambil menatap layar laptopnya. Mata gadis berusia 20 tahun itu tampak lelah. Proposal skripsi ditolak lagi. Ia mendesah pelan, menyeruput kopi yang mulai dingin, lalu mengalihkan pandangannya keluar jendela. Di sana, seorang laki-laki dengan jaket abu-abu sedang berlari kecil berusaha menghindari genangan air. Naila, suara itu membuatnya menoleh. Seorang laki-laki tinggi, berambut sedikit acak, dan membawa kamera DSLR menggantung di lehernya, berdiri di hadapannya. Raka? Naila sedang tertegun. Ya ampun, kamu Raka kan? Anak OSIS SMA dulu. Raka tertawa kecil. Iya, lama banget ya. Kamu berubah, tapi tetap bisa dikenali. Pertemuan yang tak terduga itu berubah jadi obrolan panjang. Mereka saling bertukar kabar, tertawa mengenang masa SMA, dan tanpa sadar, hujan pun berhenti. Raka sekarang kuliah di kampus yang sama, jurusan film dan televisi. Naila jurusan pendidikan. Selama ini mereka tak pernah saling melihat karena jadwal dan gedungnya berbeda. Dari hari itu, mereka jadi sering bertemu. Kadang sarapan bareng sebelum kelas, kadang hanya bertukar pesan. Tak butuh waktu lama bagi mereka menyadari ada sesuatu yang mulai tumbuh. Perasaan yang tak mereka rencanakan seperti hujan siang itu. Pernah kepikiran nikah muda? Tanya Raka suatu sore saat mereka duduk di taman kampus. Naila mengernyit. Loh, kok tiba-tiba? Gak tahu, cuma kepikiran aja. Banyak temanku yang udah tunangan, bahkan nikah, padahal masih semester 5. Naila terdiam. Ia bukan tipe yang suka menghayal soal pernikahan. Bukan karena tak ingin, tapi karena sadar hidup bukan dongeng. Ayahnya kerja serabutan, ibunya menjahit di rumah. Ia kuliah dari beasiswa dan bantu ibunya menerima orderan jahitan kecil-kecilan. Nikah muda, kedengarannya seperti mimpi. Kalau nikah muda tapi belum mapan, kamu berani? Naila balik bertanya. Raka menatapnya lama. Kalau sama orang yang aku percaya, mungkin. Waktu berlalu, mereka semakin dekat, tapi tak pernah benar-benar menyebut status. Bukan karena tak saling suka, tapi karena terlalu realistis. Tapi di suatu malam yang sunyi, setelah Raka lulus lebih dulu dan mulai magang di rumah produksi kecil, ia mengirim pesan suara. Nay, kamu tahu nggak kenapa aku sering nanya soal nikah muda? Karena aku nggak pengen nunggu lama. Kalau kamu mau, aku mau datang ke rumahmu. Minta izin ke orang tuamu. Aku serius. Naila mendengar pesan itu sambil menahan nafas. Ia tahu Raka tak pernah main-main. Malam itu Naila tak bisa tidur. Pesan suara dari Raka terngiang-ngiang di kepalanya. Kata-kata "aku serius" terasa seperti ketukan keras pada pintu logika yang selama ini dia jaga rapat. Ia tahu Raka bukan tipe laki-laki yang mudah berjanji. Tapi ini bukan perkara cinta semata, ini soal masa depan. Pagi harinya Naila bicara pada ibunya. Suasana dapur masih hangat dengan aroma nasi goreng, namun percakapan yang mengikutinya membuat suasana jadi berat. Bu, kalau ada yang mau serius sama Naila, terus ngajak nikah muda, ibu gimana? Ibunya berhenti mengaduk telur. Loh, siapa? Gak usah jawab dulu, Bu. Aku cuma nanya. Kalau misal ada. Ibunya terdiam. Nay, menikah itu bukan cuma soal suka. Itu soal tanggung jawab. Kamu masih kuliah. Dia kerja apa? Magang di rumah produksi kecil. Tapi dia kerja keras, Bu. Magang itu belum tetap. Ibu gak mau kamu susah. Naila tak melanjutkan. Ia tahu ibunya bukan menolak Raka, tapi khawatir akan masa depan anaknya. Seperti ibu manapun di dunia ini. Beberapa hari kemudian, Raka datang ke rumah Naila. Bukan seperti tamu biasa, tapi membawa niat yang besar. Ia datang dengan ayahnya. Naila gugup setengah mati. Ibunya menyediakan teh manis dengan gorengan, tapi suasana jauh dari santai. Pak, Bu, kata Raka dengan suara sedikit bergetar. Saya Raka, bermaksud kedatangan saya hari ini, saya ingin melamar Naila. Saya tahu ini terdengar terburu-buru, tapi saya sudah pikirkan matang-matang. Ayah Naila menatap Raka dengan mata tajam. Kamu kerja apa sekarang? Saya masih magang. Pak, tapi saya punya rencana.
Setelah ini saya dapat kontrak freelance buat bikin dokumenter. Saya juga udah nyiapin tabungan. Magang, dokumenter, freelance, itu bukan jaminan tetap, Nak. Ujar ibunya. Saya tahu, Bu, tapi saya berjanji akan jaga Naila. Saya nggak minta bantuan apa-apa, saya cuma minta izin dan restu. Suasana hening beberapa detik. Naila menunduk, hatinya campur aduk. Ayahnya menarik nafas dalam-dalam. Kalau kamu serius, kalian siap hidup dalam keterbatasan? Naila mengangkat wajah. Kami siap belajar ya. Kami nggak akan gegabah. Tapi kami juga nggak mau nunggu sampai semua sempurna, karena itu nggak akan pernah datang. Jawaban itu membuat ayah dan ibu Naila saling pandang, tak langsung mengangguk, tapi tak juga menolak. Baik, tapi nikahnya sederhana. Kamu harus tetap kuliah, Nay. Dan Raka, kamu harus pegang tanggung jawab itu seumur hidup. Raka menunduk dalam-dalam, iya Pak, terima kasih. Pernikahan mereka direncanakan hanya 2 bulan dari hari itu. Sederhana, di rumah Naila hanya dengan undangan terbatas. Uang tabungan mereka digabung, Raka ngambil proyek-proyek kecil untuk menambah pemasukan, Naila tetap kuliah sambil membantu ibunya menjahit untuk gaun pernikahan. Namun kehidupan tak selalu berjalan sesuai rencana. 1 minggu sebelum hari H, proyek dokumenter Raka dibatalkan karena sponsor utama mundur. Gajinya pun belum dibayar. Ia datang ke rumah Naila dengan wajah murung. Nay, maaf. Kayaknya aku belum bisa bayar sewa rumah bulan pertama. Tabungan kita bakal kepake semua buat resepsi. Naila hanya menatap, kalau gitu kita nggak usah resepsi. Nikah aja di KUA. Tapi orang tuamu, aku yang urus. Kita nggak usah bikin semua orang senang, kita cuma perlu doa mereka. Mereka akhirnya menikah di KUA dengan 2 saksi, 2 keluarga, dan 2 hati yang saling percaya. Tak ada gaun mahal, tak ada pesta, hanya janji di hadapan Tuhan dan orang tua. Hari itu hujan turun lagi, sama seperti hari pertemuan mereka, tapi kali ini keduanya jalan berdua, di bawah satu payung bersama. Hari-hari pertama setelah menikah terasa seperti mimpi. Mereka tinggal di kontrakan kecil di pinggir kota, hanya 1 kamar, 1 dapur kecil, dan 1 kamar mandi yang bocor setiap hujan. Tapi mereka bahagia, setidaknya mereka pikir begitu. Pagi-pagi Naila memasak nasi dan telur dadar. Raka bersiap berangkat syuting freelance untuk sebuah channel YouTube di lokal. Kadang ia harus kerja hingga malam, kadang pula tanpa hasil. Kamu gak usah masak repot-repot begini, kita bisa beli nasi uduk aja, Nay, kata Raka sambil mengangkat jaket. Kalau beli terus, uang kita bisa habis buat jajan, bukan bayar listrik, jawab Naila sambil tersenyum. Tapi perlahan, kelelahan mulai merayap masuk. Naila masuk kuliah, tugas menumpuk, dan harus pulang mengurus rumah. Raka semakin jarang di rumah. Bukan karena tak mau, tapi karena harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Konflik pertama mereka datang malam itu. Saat Naila pulang dari kampus dalam keadaan lelah, kita belum bayar kontrakan, Kak. Uangnya belum masuk ya? Dari kerjaan kemarin. Raka menghela nafas. Belum. Mereka bilang minggu depan. Minggu depan terus, dari bulan lalu. Suara Naila ninggit tanpa sengaja. Raka diam, matanya menatap lantai. Aku juga capek, Nay. Tapi kalau kamu gak percaya, aku bisa tanggung jawab. Kenapa kamu nikah sama aku? Naila nutup mulutnya. Ia tahu, Raka benar, tapi rasa frustasinya tak bisa ditahan. Pagi harinya, Naila meninggalkan secari kertas di atas meja. Aku ke rumah ibu sebentar. Mau tangani diri, aku butuh ruang, Kak. Tapi bukan berarti aku pergi. Raka membaca kertas itu berulang kali, ia merasa gagal. Tapi ia tahu, pernikahan bukan tentang lari saat sulit, ia harus mengejar, bukan menahan. Di rumah ibunya, Naila merasa lebih lega. Ia tidur di kamar lamanya, berbicara dengan ibunya tentang kegelisahan yang selama ini ia pendam. Bu, Naila takut gak kuat, takut gagal, katanya lirih. Dulu ibu juga begitu, nikah sama bapak saat belum punya apa-apa. Tapi kita belajar.
Kita bertumbuh bareng, pernikahan bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling mau bertahan. Naila menangis di pelukan ibunya. Sementara itu, Raka menjalani hari-hari sendiri di kontrakan. Ia menerima pekerjaan jadi kameramen lepas untuk acara pernikahan, bahkan pernah bantu-bantu angkat lampu. Ia tak peduli gengsi, yang penting ia bisa membuktikan untuk dirinya sendiri. Namun, tekanan sosial menghantam mereka dari segala arah. Grup WhatsApp teman-teman kuliahnya Naila penuh dengan kabar tunangan mewah, bulan madu ke Bali, dan foto-foto rumah baru. Teman-teman mulai menjauh karena jadwal Naila berbeda. Ia tak bisa nongkrong seenaknya lagi, harus pulang cepat, harus irit, dan sering menolak ajakan jalan-jalan. Aduh, Naila sekarang udah jadi ibu rumah tangga ya, sibuk banget, sindir salah satu teman di chatnya. Naila hanya tersenyum pahit. Suatu malam, Raka menjemput Naila di rumah ibunya. Ia tak membawa bunga, ia hanya membawa dirinya yang lebih kuat. Aku gak akan janji lagi, Nay. Aku cuma akan menjalani semua sebaik mungkin. Aku tahu aku belum cukup, tapi aku tahu kita bisa cukup kalau bareng-bareng. Naila hanya menjawab dengan pelukan. Ia tahu cinta bukan segalanya, tapi tekad dan kesediaan untuk saling berjuang adalah fondasi yang lebih kokoh dari sekedar kata manis. Beberapa bulan kemudian, peluang besar datang. Raka ditawari kontrak kerja selama 3 bulan sebagai videografer dokumenter di luar kota. Bayarannya cukup untuk menutup utang dan mulai menabung untuk tempat tinggal yang lebih baik. Tapi aku masih tinggal di sana. Mungkin seminggu sekali baru bisa telepon. Naila terdiam. Pergilah, aku bisa jaga diri, kamu kejar mimpimu. Bisa jarak itu menjadi ujian terberat mereka. Naila harus sendiri lagi, mengurus rumah, kuliah, bahkan menghadapi gosip dari tetangga yang berkata macam-macam. Baru juga nikah, suami udah ninggalin, gak cocok kali tuh. Tapi Naila tak gentar. Ia mengisi hari-harinya dengan belajar, memasak, dan menulis blog tentang pernikahan muda. Kisahnya sendiri. Raka di kota tempat syuting hidup dengan jadwal padat. Kadang tidur di lantai studio, kadang lupa makan. Tapi setiap kali membaca blog Naila, semangatnya kembali tumbuh. Hingga akhirnya 3 bulan berlalu. Pada malam kepulangan Raka, Naila menghias rumah kontrak dengan kertas warna dan balon sederhana. Ia memasak sup ayam dan menyalakan lilin kecil di meja. Saat Raka masuk melihatnya, ia hanya berkata satu kata, "Kamu rumahku, Nay." Kontrak kerja Raka berhasil diselesaikan dengan sukses. Ia pulang membawa lebih dari sekedar uang. Ia membawa kepercayaan diri dan rasa bangga. Uang pertama dari proyek itu digunakan untuk 3 hal. Membayar kontrak selama 3 bulan ke depan, membelikan laptop bekas untuk Naila supaya ia lebih mudah mengerjakan skripsi, menabung untuk suatu yang belum Raka ungkapkan. Suatu sore, Raka memanggil Naila ke taman dekat kontrakan mereka. Di bawah pohon rindang dengan cahaya matahari temaram, Raka mengeluarkan sebuah kotak kecil. Dulu, waktu kita nikah, aku gak bisa kasih apa-apa. Gak cincin, gak seserahan mewah, gak resepsi, tapi sekarang aku bisa kasih ini. Ia membuka kotak itu, sebuah cincin perak polos sederhana tapi berkilau di bawah cahaya senja. Ini bukan pembuktian, ini pengingat. Kalau kita bisa sampai sini, kita bisa terus jalan. Naila menahan air mata. Ia tak butuh kemewahan, ia hanya butuh rasa dihargai, dan sore itu, rasa itu hadir begitu hangat. Beberapa minggu kemudian, Raka mendapatkan tawaran tak terduga, bergabung dengan tim dokumenter besar di Jakarta sebagai videografer tetap. Gajinya lumayan, dan lebih penting stabil. Tapi itu berarti mereka harus pindah. Aku tahu ini berat, kata Raka. Kamu harus tinggalin kampus, teman, ibumu. Naila menatap keluar jendela. Ia hampir selesai skripsi. Pindah sekarang berarti harus cuti atau pindah kampus. Belum tentu mudah. Namun malam itu setelah berbicara lama dengan ibunya, Naila membuat keputusan. Ayo kita pindah. Kita kejar hidup yang lebih baik bareng-bareng. Ke Jakarta bukan tempat yang mudah, ramai, keras,
dan mahal. Raka mulai sibuk, sering pulang larut malam. Naila yang mencoba adaptasi dengan lingkungan baru dan mengurus perkuliahan jarak jauh, merasa kesepian. Ia mulai meragukan keputusan mereka. Suatu malam saat Raka pulang lebih lambat dari biasanya dan tidak memberi kabar, Naila melihat notifikasi di ponsel Raka yang tertinggal. "Terima kasih ya tadi malam, kamu memang beda." Pesan itu dari salah satu rekan kerja perempuan Raka. Hati Naila langsung dingin. Ia tak langsung marah, hanya menyimpan dan diam. Keesokan harinya, Raka merasa Naila dingin. Hingga akhirnya Naila berkata dengan tenang, "Aku lihat pesan itu. Aku gak mau langsung nuduh, tapi aku butuh kejujuran." Raka tercengang, lalu menghela nafas berat. "Itu klien yang kerja sama kemarin malam. Kita syuting sampai jam 11 malam, dan dia memang kadang terlalu ramah. Tapi sumpah Nay, gak ada apa-apa. Aku tahu kamu pernah disakiti orang yang main belakang, tapi aku bukan dia." Air mata Naila menetes. Ia ingin percaya, ia ingin tetap waras. Akhirnya mereka memutuskan untuk ikut konseling pasangan muda yang diadakan komunitas masjid dengan rumah mereka. Dari sana, mereka belajar ulang cara berkomunikasi, menyelesaikan konflik, dan membangun kembali kepercayaan. Setahun kemudian, Naila lulus dengan skripsi berjudul Pernikahan Muda dalam Perspektif Realitas Sosial dan Kesehatan Mental Perempuan. Ia mengangkat kisahnya sendiri dengan nama samaran. Raka kini sudah naik pangkat menjadi editor video dan sedang merintis kanal dokumenter pribadinya bernama Naila. Mereka membuat serial dokumenter tentang pasangan muda yang berjuang bersama. Mereka masih tinggal di apartemen kecil di pinggiran Jakarta, masih hemat, masih sesekali berdebat, tapi mereka kini lebih dewasa. Suatu pagi di meja makan dengan teh hangat dan roti bakar sederhana, Naila menatap Raka yang sedang menyusun storyboard. "Kamu masih ingat gak? Waktu nikah cuma pakai cincin pinjaman dari ibuku." Raka tertawa, "Dan sekarang kamu punya 2 cincin. Satu dari resepsi, satu dari kerja keras kita." Bukan soal cincinnya, tapi soal kita yang gak nyerah walau gak punya apa-apa. Mereka saling tersenyum. Di luar matahari mulai naik menerangi ruang kecil itu. Karena pada akhirnya mereka menyadari nikah muda bukan tentang nekat, tapi tentang tumbuh bersama-sama.